Sungguh bersyukur ya kalau kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kemarin saya nggak datang BIC, tapi saya lihat YouTube-nya. Kemarin firmannya ada satu kata-kata dari Pendeta George Perry mengatakan always be thankful. Saat kita mengucap syukur, kita nggak sempat bersungut-sungut. Saat kita bersyukur, kita menggenapi perjanjian Allah. Amin. Amin. Mari, saya mau mengajak kita semua datang ke sini bersama-sama. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bersyukur, bukan hanya suka, tapi dalam duka kita boleh bersyukur akan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berada di dalam senyumnya Tuhan. Kita mau berada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, kami menyadari Tuhan, kalau pengorbanan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami begitu menyadari Tuhan, kadang-kadang kami lupa Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, membawa hidup kami, membawa tubuh kami Tuhan, membawa semua yang ada pada kami Tuhan. Untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menaikkan Tuhan syukur kami pada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Lubang di tangan dan kaki-Mu, bukti kasih-Mu padaku. Mahkota duri atas kepala-Mu, membawa kemuliaan bagiku. Bilur-Mu menyembuhkanku, kasih-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar bagiku, Kau penebus hidupku. Mari nyatakan, Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Lubang di tangan dan kaki-Mu, bukti kasih-Mu padaku. Mahkota duri atas kepala-Mu, membawa kemuliaan bagiku. Bilur-Mu menyembuhkanku, kasih-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar bagiku, Kau penebus hidupku. Yesus,
jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Lubang di syukurmu. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami Tuhan, berterima kasih, menyatakan Tuhan kalau Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah penebus kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak ada.
tanpa-Mu Tuhan. Kami menaruh harap kami padamu Tuhan. Kami menaruh kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama dari mulut kita semua. Kita boleh menyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkaulah penyelamat hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita boleh mengangkat tangan kita sama-sama. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Amin, amin. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita beri kemuliaan syukur kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau menaikkan pujian kami buat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan atas pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang bertatah di atas pujian kami Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau hadir, Engkau disenangkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Boleh kita kasih senyum ke sebelahnya. Katakan shalom. Shalom. Kasih senyum boleh. Amin. Kita memuji Tuhan kita yang penuh kasih. Amin. Kita memuji Tuhan kita yang penuh kuasa. Amin. Mari kita sama-sama bawa hidup kita, bawa hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sama-sama. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Katakan. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama.
keluarga kami itu memang demen bergerak. Dan saya juga rindu kita semua boleh bergerak bersama-sama. Kita memuji Tuhan kita. Mari kita sama-sama. Kita nyatakan sama-sama. Kanan, jelas ya. Pujiannya mengatakan kanan. Berarti kita ambil kanan kiri. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Mari kita putar. Bernari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Amin. Mari kita nyanyi pujian ini sama-sama. Kita bersuka cita bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari kita berbahagia bersama Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan sekali lagi lagu ini ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Mari katakan. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, Amin. membuatku bahagia. Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita sorakan. Hey. Hey. Hey, Sorakan. Hey. Yesus kaulah sahabat, Amin. selalu hadir Dia setiap selalu saat. hadir buat kita. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Amin. Mari goyang. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sukacita dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri kemudahan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita semua di sini kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Bahkan Dia hadir di saat kita terendah dalam kehidupan kita. Di saat kita bersedih, Dia hadir. Belum tentu sahabat kita yang di dunia ini ada. Tapi Tuhan Yesus ada buat kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Ya Tuhan.
Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Ya Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Ya Yesus, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari, saya rindu jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Ku
Kuasa-Mu besar dan tak terbatas buat setiap kami. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya dan kami andalkan di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu ada menyertai setiap kami. Dan ketika Tuhan bersama dan beserta dengan kami tahu tidak ada yang perlu kami takutkan dan kami khawatirkan. Karena Engkau sudah menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya buat kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang berfirman dan berbicara atas setiap kami malam ini. Kami sambut Tuhan dan kami terima firman-Mu di dalam satu nama yang hidup, nama yang luar biasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Iya. Pertama-tama saya ucapkan shalom saudara semuanya. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini untuk bisa melayani di tempat ini. Terus terang ini baru pertama kalinya saya ada di tempat ini dan saya juga baru nggak ada sama sekali mungkin yang saya kenal, mungkin hanya Mario yang saya kenal dari tempat ini, tapi puji Tuhan nggak apa-apa. Saya pikir ini perkenalan pertama saya dengan saudara semua di tempat ini, dan perkenalkan nama saya David Richard. Saya adalah seorang hamba Tuhan, gembala sidang di GBT Ebenezer Jelambar, saudara. Ya. Saya menggantikan pelayanan dari orang tua saya yang sudah almarhum dipanggil Tuhan. Saya menggantikan pelayanan beliau. Kami ada jemaat di Jelambar sana, jemaat yang tidak terlalu besar. Tapi hari ini Tuhan percayakan saya untuk menjadi gembala di sana. Dan selain saya hamba Tuhan, selain saya gembala, saudara, saya juga sehari-hari bekerja. Jadi saya punya usaha sendiri di bidang konstruksi sipil dan interior. Jadi kalau hari biasa jam kerja saya kerja, saudara. Saya kerja, tapi saya juga melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya pikir perkenalan saya cukup di situ ya, saudara ya. Sekali lagi nama saya David Richard dan saya senang dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini untuk bisa melayani saudara di tempat ini. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Amin. Oke, ada tema yang diberikan sama saya, saudara, dari pengurus di tempat ini. Temanya katanya adalah password. Password itu singkatan dari put first God in everything, kemudian always be thankful, lalu source, and then start working, kemudian word atau firman Tuhan. Saudara, mungkin saya nggak bahas semuanya, tapi saya mungkin akan bahas beberapa hal, saudara, di dalam kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kita langsung aja, kita buka Alkitab kita bersama-sama di kitab 2 Samuel, pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Samuel 21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Samuel 21, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Peperangan melawan orang Filistin. Saya bacakan buat saudara. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga.
dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ayat 17. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Amin. Nah saudara, satu kali dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, satu kali bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Filistin, saudara. Dan kalau kita baca tadi ayat ini bersama-sama, ternyata raksasa yang dimiliki oleh bangsa Filistin itu enggak cuma Goliat saja, saudara. Kita tahu bersama Goliat ya. Dia adalah seorang raksasa yang pernah dimiliki oleh bangsa Filistin, dan Goliat itu sudah tewas, sudah mati di tangan Daud. Dan ternyata kalau kita baca tadi, firman Tuhan berkata bahwa ada raksasa yang lain ternyata yang dimiliki oleh bangsa Filistin yang gak kalah besar ya, dan gak kalah hebatnya dari Goliat. Dan nama raksasa itu namanya adalah Yisbi-Benob. Nah firman Tuhan tadi berbicara bahwa waktu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, di mana Daud, Raja Israel juga ikut berperang bersama dengan mereka. Alkitab berkata pada waktu peperangan itu terjadi, Daud, firman Tuhan bilang, si Raja Israel itu, Alkitab berkata, dia mulai kecapean. Dia mulai lelah, saudara. Dia mulai letih dalam peperangan itu. Ya, dia udah terlalu lelah, Daud sudah sangat-sangat lelah. Kondisi fisiknya sudah menurun drastis ya saudara. Dia sangat keletihan karena peperangan itu. Sampai mungkin dia udah gak bisa lagi berbuat apa-apa saat itu. Saking lelahnya dia, saking letihnya dia saat itu, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan Alkitab berkata, waktu Yisbi-Benob, si raksasa Filistin melihat Daud sudah sangat kecapean, sudah sangat keletihan. Yisbi-Benob berpikir, dia dapat dan dia bisa membunuh Daud. Si raksasa ini berpikir, ini saatnya, ini waktunya yang tepat dan baik untuk dia bisa membunuh Daud, si Raja Israel itu. Karena Daud sudah sangat-sangat tidak berdaya saat itu kondisinya. Sudah sangat keletihan. Di saat dia mau mulai membunuh, dia mulai angkat pedangnya untuk membunuh Daud. Tiba-tiba ada seorang anak buah Daud bernama Abisai. Tiba-tiba dia muncul, gak tahu muncul dari mana, dia datang. Waktu Abisai ini datang, firman Tuhan bilang, Abisai berhasil mengalahkan dan merobohkan Yisbi-Benob. Sehingga akhirnya Daud bisa selamat dan gak jadi mati, saudara. Karena Abisai, anak buahnya, berhasil mengalahkan Yisbi-Benob. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, saya cari arti kata Yisbi-Benob ini apa sih? Saya coba cari-cari, saya coba pelajari, saya coba selidiki. Apa sih sebenarnya arti kata dari Yisbi-Benob? Saya temukan satu arti dari nama Yisbi-Benob. Arti dari Yisbi-Benob, artinya ini saudara, mundur atau menyerah. Itu arti kata dari Yisbi-Benob, mundur atau menyerah. Mari kita sama-sama mengucapkan sama-sama ya, mundur atau menyerah. Nah, itu artinya. Dari sini kita belajar sesuatu, saudara. Kita belajar sebuah kebenaran bahwa salah satu hal yang seringkali iblis musuh kita ingin hancurkan kita, dia pakai ini ternyata, saudara. Dia pakai satu raksasa yang seringkali datang menghadang kita. Apa itu? Yisbi-Benob, mundur atau menyerah. Banyak kali iblis, dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia ingin membuat kita kalah dalam kehidupan. Dia tampilkan satu raksasa, Yisbi-Benob, mundur atau menyerah. Saudara, seringkali dalam hidup ini, kita ngalamin situasi-situasi yang sulit. Tantangan-tantangan yang gak mudah untuk kita lewati. Ya, ada masa-masa tertentu dalam hidup kita, di mana kita merasa
Rasanya itu kok masalah datang silih berganti. Belum selesai yang satu, sudah muncul lagi yang lain. Ya, tantangan-tantangan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Hidup terasa nggak mudah, hidup terasa nggak gampang, saudara. Dan ketika itu terjadi, tantangan, masalah, persoalan yang sering kali datang dalam hidup kita, itu sering kali membuat kita menjadi letih, menjadi lelah, menjadi capek dengan kehidupan ini. Saudara pernah merasakan seperti itu dalam hidup saudara? Ada saat-saat dan masa-masa tertentu dalam hidup saudara mungkin. Anda merasa capek, Anda merasa lelah dengan kehidupan. Karena mungkin terlalu beratnya tantangan yang harus saudara hadapi. Terlalu besarnya masalah yang harus saudara alami dalam hidup saudara. Membuat kita tuh rasanya capek dan lelah. Dan ketika kecapean, keletihan, kelelahan terjadi. Seringkali muncul godaan dalam diri kita. Untuk apa saudara? Untuk kita mundur dan menyerah dalam kehidupan. Tapi hari ini, ada satu hal yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita. Masalah boleh datang, tantangan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau buat hidup saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mundur dan jangan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena saya percaya satu hal, Tuhan sudah menjadikan kita dan menetapkan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam kehidupan. Gak cuma sekedar menang, tapi firman Tuhan berkata, saudara dan saya sudah ditentukan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada seorang hamba Tuhan bilang dan berkata seperti ini, menjadi pemenang itu adalah sesuatu hal yang pasti di dalam Kristus. Menjadi pemenang itu sesuatu hal yang pasti. Ya, jadi pemenang sesuatu hal yang pasti. Kekalahan itu pilihan. Tuhan gak pernah merancang hidup kita untuk kalah dengan kehidupan. Tuhan sudah rancangkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang dalam kehidupan. Masalahnya adalah gini saudara, seringkali kita tergoda untuk menyerah kalah dengan kehidupan. Kita tergoda untuk mundur. Saudara, masalahnya bukan tantangan yang berat, bukan rintangan yang besar. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah seringkali kita tergoda untuk mundur dan menyerah dengan kehidupan ini. Padahal yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau, jangan mundur, jangan menyerah. Hadapi raksasamu, apapun yang terjadi, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Saudara, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan gembala saudara. Saya juga adalah seorang pengusaha kecil-kecilan dan saudara tahu, waktu masa pandemi, saya pikir hampir semua usaha waktu pandemi corona terjadi, semua goncang saudara. Ya, tiba-tiba semua usaha di muka bumi ini, di seluruh dunia ini jadi berat, jadi susah, jadi luar biasa beratnya. Termasuk juga saudara usaha saya. Saya masih ingat pandemi pertama itu terjadi di bulan Maret awal 2020. Februari pertengahan kami dapat proyek 3 proyek saudara. Di Februari pertengahan. Sudah sign kontrak, sudah deal harga. Ya, mereka tinggal bayar DP saja sama kami. 3 proyek saudara. Tiba-tiba muncul pandemi corona. Akhir Februari, awal Maret muncul pandemi corona. Dan saudara tahu, 3 proyek itu tiba-tiba batal semuanya. Mereka telepon sama saya dan mereka katakan, Pak mohon maaf kami nggak jadi melanjutkan proyeknya ya. Karena keuangan perusahaan yang sedang sulit, yang sedang susah, semua atasan kami, bos kami memutuskan untuk tidak lanjut. Jadi proyeknya di pending dulu ya Pak. Sampai kapan? Nggak tahu, sampai waktunya tepat kata dia. 3-tiganya batal saudara. Saat itu saya benar-benar bingung dan pandemi masuk. Sama sekali nggak ada pemasukan. Ya, pemasukan nggak ada,
Tapi pengeluaran harus jalan terus, saudara. Saya harus bayar gaji karyawan, saya harus bayar operasional kantor, sementara pas pemasukan gak ada, saudara. Dan itu terjadi gak cuma 1-2 bulan, saudara tahu kan pandemi lumayan panjang terjadi. Terus terang saudara, awal-awal pandemi saya masih kuat. Makin lama. Saya mulai merasa capek. Saya mulai merasa lelah saat itu. Ya, saya mulai ngerasa, aduh sampai kapan ya kayak gini terus. Dan terus terang, ada satu titik tertentu dalam hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan udah gak kuat lagi. Saya udah terlalu capek dan udah terlalu lelah. Saya mau berhenti aja deh Tuhan. Saya mau berhenti, saya menyerah. Saya mau tutup aja usaha ini. Habis gimana saudara? Gak ada pemasukan sama sekali. Gak ada proyek sama sekali. Karyawan terus saya gaji terus tiap bulan. Lama-lama ya capek juga lama-lama saya. Tapi waktu saya mau memutuskan untuk menyerah. Saya bilang sama Tuhan, saya udah di titik terendah dalam hidup saya Tuhan. Saya mencoba untuk kuat, tapi sekarang ini saya udah gak kuat lagi. Saya udah benar-benar lelah, udah gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya pikir saya harus tutup deh usaha ini. Tapi di saat saya berkata seperti itu sama Tuhan, Tuhan bilang dan Tuhan berkata, jangan mundur, jangan menyerah, hadapi raksasamu, maju terus, aku bersama dengan engkau. Dan itu suatu kekuatan yang Tuhan kasih dan Tuhan berikan sama saya. Dan akhirnya saya gak jadi mundur, saya berdoa. Dalam doa saya bilang, saya serahkan Tuhan usaha ini dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, maju terus, jangan mundur, ya udah. Saya maju terus Tuhan, saya gak mau menyerah. Tapi saya minta Tuhan tolong saya. Kasih jalan buat saya. Bagaimana caranya supaya ini bisa tetap terus berjalan. Dan saudara tahu, setelah saya serahkan ini kepada Tuhan, beberapa hari kemudian ada orang telepon saya. Ada orang telepon ke saya, kemudian di dalam telepon itu dia bilang, saya mau bangun rumah. Anda kontraktor? Yes, saya mau bangun rumah sekaligus juga interiornya. Coba ketemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Besoknya saya langsung ketemu dan singkat cerita, saudara, pada akhirnya saya berhasil dapatkan proyek dari dia. Dan saudara tahu, dari proyek itu, keuntungan dari proyek itu cukup buat saya membayar operasional kantor 1 tahun lamanya. Ketika saya memutuskan untuk tidak menyerah, saya hadapi raksasa saya. Saya hadapi Isbibenov saya. Tuhan bekerja, Tuhan menolong saya. Nah sejak gak cuma itu, setelah itu ada beberapa proyek yang lain Tuhan berikan kepada saya. Dan akhirnya kami masih bisa bertahan sampai hari ini dengan pertolongan dan campur tangan yang dari Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan gitu. Yes. Saudara, masalahnya adalah gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Gimana caranya supaya kita tidak mundur, kita tidak menyerah? Ya, kita tetap terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini berhubungan dengan tema, salah satu tema dari saudara di tempat ini. Ya, saya mungkin bahas tentang swords hari ini. Kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ada satu kisah yang mau kita soroti hari ini, saudara. Ada seorang janda dari seorang nabi yang mengalami kesulitan ekonomi karena ditinggal suaminya. Ini adalah janda dari seorang nabi, ya. Dia terjerat hutang dan kemudian penagih hutang ingin mengambil anak-anaknya. Ya, jadi ini bukan seorang janda kaya, ini seorang janda miskin, istri dari seorang nabi, istri dari hamba Tuhan. Suaminya meninggal, meninggalkan hutang atau mungkin dia sendiri yang berhutang karena suaminya sudah tidak ada. Dan kemudian debt collector datang untuk menagih hutangnya, dia nggak bisa bayar. Dan kemudian debt collector ingin mengambil anak-anaknya. Ya, itu satu kisah cerita yang terjadi pada saat itu. Buat saya ini sebuah masalah yang sangat besar. Kemudian setelah itu terjadi, dia datang kepada Elisa. Seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Dia datang sama Elisa, dia ceritakan masalahnya kepada Elisa. Dia ceritakan persoalannya sama Elisa. Dan Elisa memberikan solusi sama dia. Dan kita tahu bersama-sama pada akhirnya janda ini jadi tertolong, saudara. Nah, waktu janda ini datang pada Elisa, saudara perhatikan. Jadi kita udah baca bersama-sama. Waktu janda ini datang sama Elisa, Elisa bertanya seperti ini sama janda ini. Apa yang ada padamu? Apa yang kamu punya? Kamu punya apa? Elisa nanya seperti itu sama janda ini. Kamu punya apa? Dari sini saudara, kita belajar. Inilah prinsip Tuhan. Inilah prinsip Tuhan dan kita mau belajar bersama-sama. Coba dengar baik-baik. Dewasa muda, GPDI Keluarga Allah. Tuhan bergerak dari apa yang ada pada kita. Itu Tuhan kita. Dia bergerak dari apa yang ada pada kita. Ini yang penting yang harus kita perhatikan bersama-sama, saudara. Kenapa? Karena seringkali manusia, perhatian kita tuh lebih tertuju pada apa yang gak ada sama kita. Betul gak, saudara? Waktu kita ngalamin masalah, kita sibuk untuk mencari apa yang gak ada pada kita. Padahal sebenarnya solusi, jawaban buat semua masalah, itu sebenarnya udah ada sama kita, saudara. Tapi seringkali yang kita terlakukan, manusia kalau udah punya masalah, dia sibuk mencari apa yang gak ada sama dia. Dia sibuk cari pertolongan sama orang lain. Padahal sebenarnya solusinya, jawabannya udah ada. Apa itu? Dari apa yang ada sama kita. Itulah solusi dan jawabannya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama gini. Jangan lihat dan jangan sibuk mencari apa yang gak ada sama saudara. Tapi coba mulai fokus melihat apa yang ada sama diri saudara saat ini. Dan percayalah, apa yang ada padamu, Tuhan bisa kerjakan itu untuk menolong engkau dan melakukan mujizatnya buat hidupmu. Kita nggak perlu cari-cari pertolongan dari apa yang nggak ada sama kita. Tapi coba lihat, kok Anda mulai cari tahu
Anda punya apa sih sekarang ini? Dengar baik-baik saudara. Saya belajar satu hal. Tuhan selalu menolong kita lewat apa yang ada sama kita. Source, ini bicara soal source. Tuhan gak pernah nuntut saudara untuk punya dari apa yang gak saudara punya. Dari apa yang saudara gak miliki, Tuhan tuntut Anda harus punya itu. Enggak. Setiap seringkali jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Lewat apa? Lewat apa yang saudara punya. Elisa tanya gini sama janda ini, kamu punya apa? Janda ini punya hutang besar dan Elisa bilang gini, oke, apa yang kamu punya sekarang ini? Dan janda ini jawab gini saudara, saya gak punya apa-apa, cuma minyak yang sedikit. Itu yang saya punya. Janda ini cuma punya minyak yang sedikit. Dan Elisa bilang gini, oke, enough, cukup. Dengan apa yang kamu punya itu, kamu akan lihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan lihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Elisa suruh mereka untuk kumpulin tempayan-tempayan, saudara. Pinjem dari tetangga-tetangga, kumpulin tempayan sebanyak-banyaknya. Konyol ya kadang-kadang ya. Ini konyol saudara. Tapi seringkali itu cara Tuhan untuk menolong kita. Dikumpulin tempayan sebanyak-banyaknya, kemudian Elisa ngomong gini sama janda ini. Mulai tuangkan minyak yang sedikit itu ke tempayan-tempayan tersebut. Dan ajaib, ketika janda ini mulai menuangkan minyak yang sedikit itu ke tempayan-tempayan itu. Dia tuangkan. Dia lihat, kok ini minyak gak habis-habis ya. Kok ini minyak gak berhenti mengalir ya. Terus mengalir, satu tempayan penuh. Masuk ke tempayan kedua. Dia mulai tuangin lagi. Tempayan kedua penuh lagi. Masuk ke tempayan ketiga, dia mulai tuangin lagi. Yang ketiga penuh lagi, terus sampai semua tempayan yang ada di situ penuh semua dengan minyak. Sampai akhirnya janda ini ngomong sama anak-anaknya, ayo lanjutkan lagi, mana tempayan yang lain? Ada lagi nggak tempayan yang lain? Dan anak-anaknya bilang, mama udah habis semuanya. Tempayannya sudah habis, udah nggak ada lagi tempayan mama. Semua tempayan yang ada di sini sudah penuh terisi dengan minyak. Waktu anak-anaknya ngomong gitu, firman Tuhan bilang, ketika itulah minyak itu berhenti mengalir. Dan dari situ Elisa bilang, pergi jual minyak-minyak ini dan bayar hutangmu. Dan dia lakukan. Dia berhasil bayar hutangnya dan dia masih punya sedikit sisa dari hasil penjualan minyak itu untuk hidupnya dia dan anak-anaknya. Lihat saudara. Saudara mungkin gak punya banyak hari ini. Tapi percayalah apa yang saudara punya hari ini. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara dan menyelamatkan hidup saudara. Anda gak perlu cari apa yang Anda gak punya. Tapi mulai sekarang belajar, cari source. Belajar cari, saudara punya apa sih hari ini? Saya yakin saudara pasti punya sesuatu, betul? Dalam hidup saudara. Saudara punya kemampuan apa? Saudara punya skill apa? Mungkin hari ini saudara bilang, Tuhan saya cuma bisa masak. Tuhan saya cuma bisa menjahit. Tuhan saya cuma bisa merias wajah, make up dan lain sebagainya. Tuhan ada mungkin yang bilang saya cuma bisa komputer. Tuhan saya cuma bisa berdagang. Mungkin saya punya keahlian untuk berdagang. Percaya gak saudara? Apa yang saudara punya, kemampuan yang saudara miliki, Tuhan bisa pakai itu untuk menolong saudara. Dengar baik-baik, Tuhan gak pernah minta apa yang saudara gak punya. Hari ini, kalau saudara punya masalah dan persoalan, Tuhan tanya sama saudara, apa yang kamu punya hari ini? Mungkin kecil, mungkin gak banyak, mungkin cuma sedikit. Tapi dari yang sedikit itu, Tuhan bisa bekerja untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya buat hidup saudara.
Dari yang sedikit itu, Tuhan bisa pakai itu untuk menyelamatkan hidup kita dan memberkati kita semua. Ya. Ada satu jemaat di gereja kami. Dia sempat kuliah di fashion designer, tapi kemudian dia nggak melanjutkan. Lalu sempat bekerja di Australia, singkat cerita dia kembali ke Jakarta, bingung mau melakukan apa. Saudara, dia nggak ngerti, dia nggak tahu harus berbuat apa, tapi dia punya satu kemampuan, dia bisa make up. Istilahnya mua ya, make up artis ya. Dia punya skill, dia punya kemampuan itu, saudara. Dia nggak bisa lakukan hal-hal yang lain. Dia cuma punya itu. Hanya itu kemampuannya. Pulang dari Australia, dia kerja di Australia sempat jadi ya buruh kasar lah di Australia. Kemudian nggak bisa lanjut di sana, mau nggak mau dia harus kembali ke Indonesia. Dia nggak punya skill apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, dia cuma punya itu. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya cuma punya ini. Cuma ini kemampuan saya, cuma ini skill saya serahkan dalam tangan Tuhan. Tahu saudara, dari skillnya dia, dari kemampuannya dia yang bisa memake up itu. Tuhan berkati loh pekerjaannya dia. Pelan-pelan tapi pasti. Dia mulai dapetin banyak pelanggan-pelanggan baru saudara. Mulai ada orang-orang yang mempercayakan dirinya sama dia dalam hal make up. Makin lama pelanggannya semakin banyak. Dan dari situ dia bisa menghidupi dirinya dan juga keluarganya. Dia punya suami, suaminya bekerja tapi gak cukup pekerja. Gaji dari suaminya gak cukup dan akhirnya dia lakukan pekerjaan itu. Sekarang dia diberkati Tuhan lewat kemampuannya dia. Saudara, apa yang saudara punya? Mungkin saudara bilang, kecil Tuhan, saya cuma punya ini. Tapi percayalah, di tangan Tuhan yang kecil itu, Tuhan bisa buat jadi besar untuk memberkati hidup saudara. Ingat, Tuhan gak pernah minta dari apa yang kau gak punya. Dia selalu bekerja dari apa yang kau punya. Saudara ingat, waktu Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak punya apa-apa Tuhan. Saya ngomong aja susah kata Musa. Saya gak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Saya cuma punya tongkat. Tapi tahukah saudara, dari tongkat itu dia berhasil bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan tongkat itu, dia berhasil memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dia cuma punya tongkat. Dan Tuhan bekerja lewat tongkat itu. Daud. Waktu Daud mengalahkan Goliat. Daud gak punya apa-apa saudara. Dia cuma seorang remaja yang firman Tuhan bilang masih kemerah-merahan. Dia nggak punya pengalaman untuk berperang, dia bukan tentara, saudara, yang pernah berlatih untuk berperang. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu cara berperang. Dia nggak punya skill, dia nggak punya kemampuan untuk berperang, apalagi mengalahkan seorang raksasa seperti Goliat. Nggak punya. Dia cuma punya 5 batu dan umban. Cuma itu yang Daud punya. Tapi saudara tahu, dengan batu dan umban yang dia miliki, Tuhan bekerja lewat batu dan umban itu. Dia berhasil menghancurkan dan mengalahkan Goliat. Dia nggak punya yang lain. Bahkan bawa pedang pun dia nggak bisa saudara. Karena terlalu berat pedang. Dikasih pedang sama Saul. Dia nggak bisa bawa itu pedang. Nggak bisa. Dia keberatan bawa pedangnya Saul. Dia cuma punya umban dan batu. Cuma itu yang dia punya. Tapi dengan umban dan batu itu, dia berhasil mengalahkan Goliat.
Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu cuma prianya doang 5.000. Belum ditambah istri dan anak-anak. Diperkirakan kurang lebih 15 sampai 20.000 orang. Dia kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk istri dan anak-anak. Dengan apa saudara? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena saat itu cuma ada itu. Dia tanya sama murid-muridnya, kamu punya apa? Kamu punya apa untuk kasih mereka makan? Murid-muridnya bilang gini sama Yesus, Tuhan Yesus, kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Cuma itu yang kami punya. Dan ajaib ya, Tuhan gak pernah ngomong sama murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Kamu pergi ke toko bakery di seluruh Israel, cari roti sebanyak-banyaknya, kumpulin roti sebanyak-banyaknya, beli roti sebanyak-banyaknya untuk kasih mereka semua makan. Nah, Yesus tanya sama murid-muridnya saat itu, apa yang kamu punya hari ini? Dan murid-muridnya bilang, cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus bilang, kasih ke saya. Ketika diberikan ke Yesus, firman Tuhan bilang, dia mengucap syukur. Dia bersyukur kepada Bapa. Dia berkata sama Bapa, terima kasih Bapa untuk semua ini. Dan ketika dia mengucap syukur, dia bagikan itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa kasih makan 5.000 orang banyaknya. Sisa lagi saudara. Dan firman Tuhan bilang mereka makan gak cuma makan icip-icip ya saudara. Istilahnya cuma sampai di tenggorokan doang. Alkitab bilang mereka makan sampai kenyang. Sampai kenyang saudara. Dengan 5 roti 2 ikan. Mereka makan sampai kenyang saudara. Masih ada sisa lagi. 12 bakul. Tuhan bekerja dengan apa yang kita punya. Hari ini apa yang kau punya. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan saya gak punya apa-apa. Saya cuma punya lutut ini aja. Untuk berdoa dan berseru. Tapi percayalah saudara. Walaupun saudara mungkin cuma punya lutut ini untuk berdoa. Tuhan bisa pakai itu. Untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya buat saudara. Itu udah cukup jadi modal buat saudara. Untuk terima kemuliaan dan mujizat yang dari Tuhan. Hari ini, gak usah pusing dengan apa yang saudara gak punya. Tapi mulailah bekerja. Mulai temukan apa yang saudara miliki hari ini. Dan serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Dan ketika saudara serahkan itu sama Tuhan, saudara akan lihat kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan lihat kemuliaan yang dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ayo jangan menyerah dengan kehidupan. Maju terus. Bersama dengan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Dan engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Dari apa yang engkau punya hari ini. Dari apa yang kau miliki hari ini. Apa yang kau punya. Apa source yang kau miliki. Walaupun kecil, gak apa-apa. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan bisa jadikan itu menjadi satu perkara yang besar buat kita semuanya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya minta tolong untuk pemain musik. Dan kita bisa bangkit berdiri bersama-sama saat ini. Saya ingin sekali menyanyikan satu pujian. Bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Kasih Tuhan sungguh mulia. Tulus dan sempurna mengasihiku.
Kasih Tuhan sungguh mulia, Tak seperti yang ada di dunia. selalu Baru di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus, ya, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan lembut katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, amin, amin, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memulai dari apa yang kami punya dan kami miliki saat ini. Tuhan, Kau ajar kami malam ini untuk tidak mudah menyerah dengan kehidupan. Tidak mundur dari kehidupan. Tapi kami mau hadapi semua yang ada. Tantangan apapun yang ada di hadapan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami dan menjadikan kami menjadi pemenang dalam kehidupan. Lewat apa yang kami punya hari ini. Lewat apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Tuhan bisa bekerja untuk menolong dan menyelamatkan serta memberkati kami semua. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Dewasa muda di GPDI Sahabat Allah di tempat ini dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan lewat dewasa muda di tempat ini, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Jiwa-jiwa semakin ditambahkan. Tuhan semakin bekerja memberkati dewasa muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Mari jemaat Tuhan boleh dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk hari ini, kita akan diberkati kembali oleh Pendeta Raymond Fernando. Welcome buat jemaat baru yang di tempat ini. Untuk Rahmat, boleh bangkit berdiri? Halo Rahmat. Lalu untuk Jeffrey. Oke, halo Jeffrey. Selamat datang di tempat ini. Kalau belum ada tempat beribadah, kita undang kembali untuk minggu depan untuk hadir bersama kembali. Selamat datang. Lalu untuk happy birthday, untuk Andre Anderson, Jeffrey Julianto, dan hari ini berulang tahun adalah Yosa Roni Yahya. Happy birthday untuk teman-teman kita semua. Lalu ada pengumuman lagi dari... ada video. Sorry kaget gue. Halo teman-teman BIC sebentar lagi mau ulang tahun loh, yang ke-12. Temanya Step Up, ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 20. Nih ayatnya. Hai, acaranya tanggal 25 Juli 2024, jam 7 malam. Pastinya di GPDI Sahabat Allah. Yuk, buat teman-teman BIC dan buat teman-teman yang usianya masih dewasa muda, jangan lupa datang ya. See you there. Ada tambahan pengumuman lagi. Ini tadi yang kesiram kelapa nih tadi. Waduh, hadap sana dong. Kenapa bro? Aduh, dingin nih bro. Kedinginan ya? Kedinginan. Tapi nggak apa-apa kedinginan, demi mengajak teman-teman semua buat datang nih nanti acara ulang tahun BIC. Oke. Ya, jadi kita akan merayakan ulang tahun BIC minggu depan di tanggal 25 Juli jam 7 malam. 2 minggu lagi. Ya 2 minggu lagi, sorry 2 minggu lagi. Ya, Nah, terus tema kita nanti adalah Step Up. step up gini? Salah. Bukan joget. Bukan. Oke, apa tuh? Teman-teman penasaran? Makanya nanti datang ya. Thank you. Ya, Oke. jadi 2 minggu lagi seperti tadi videonya ya. Kalau nggak salah tadi saya ada mendengar suara-suara orang-orang yang kaget gitu ya. Karena dari video tadi ada hal-hal yang mengejutkan gitu ya. Jadi kita kaget gitu. Nah, seperti video tadi, 2 minggu lagi acaranya juga akan mengejutkan teman-teman juga gitu. Makanya
Jadi undang teman-temannya yang mungkin nggak hadir hari ini gitu, dan teman-teman yang lain yang mau diajak, yang usia dewasa muda, boleh banget untuk diajak ulang tahun BIC 2 minggu. 2 minggu lagi. Betul. Udah siap bahasa teman-teman nanti 2 minggu lagi? Enggak ya? Enggak. Oke, itu aja. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oh, nggak ada pengumuman lagi ya? Oke, kita akan tutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala kita, yaitu Bapak Semi Paul. Shalom, selamat malam semua. Tadi ada undangan untuk HUT BAC. Saya mewakili gereja, ada undangan juga untuk kita mengikuti gathering. Jangan lupa, tanggal 17-18 ada ulang tahun gereja juga yang ke-66. Silakan datang, kita akan bersama-sama saling memperkenalkan diri supaya yang lain juga tahu siapa kita. Mungkin BAC belum mengenal anak-anak youth atau mengenal kebaktian umum, dan kebaktian umum juga mungkin belum mengenal rekan-rekan BAC. Jadi mari yang belum daftar silakan daftar. Kalau ada masalah dengan pendaftaran silakan hubungi Bapak Ketua, Bapak Mario Oscar. Mario Bros. Mario Bros. Mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Bapak kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapak, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak kami dalam surga, terima kasih juga Bapak, kalau Engkau yang telah mengirimkan rekan-rekan kami yang baru, Engkau juga yang memberkati mereka. Rekan-rekan kami berulang tahun juga Engkau yang memberkati Bapak. Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu, Engkau juga yang akan memberkati 1 tahun yang akan datang. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang memimpin dan melindungi Bapak. Rekan-rekan kami yang sakit, yang tidak bisa hadir, Engkau saja yang memimpin di mana mereka berada. Engkau yang memimpin dan melindungi. Bapak kami dalam surga, mungkin mereka ada masalah, kiranya Engkau yang memberi jalan keluar. Pekerjaan, setiap usaha mereka juga Engkau berkati. Persekolahan mereka, perkuliahan mereka juga Engkau berkati. Keluarga mereka juga Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati di mana dia berada supaya menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak juga yang berkati semua pelayan pada hari ini. Engkau juga memberkati pimpinan BAC, Kadep, Kordep, sampai jajaran-jajarannya. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih juga atas persembahan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau juga yang berkati ya Bapak. Tiba saatnya Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang telah memimpin kami, tibakan kami dengan selamat sampai di sini. Engkau juga akan memimpin kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat.
Terpujilah namamu Bapa atas semua kebaikanmu. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.